Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 39 ayat 1. Behama Panjaloko. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 358 ayat 2. Hamu saluhut harajaun.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432, Sian Hurungan Ni Dosaki. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 460 ayat 1. Alani Tuhan Yesus.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti Ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 564 ayat 1. Lasma rohatta dituhatta debata. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 539, Sai hutagam do Tuhaku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu Advent ketiga hari ini tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang, sehingga aku melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan rasa malu akan meliputi dia yang berkata kepadaku, "Di manakah Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandang dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai ke sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya, sebagai buah perbuatan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada minggu Advent ketiga. Berdasarkan firman Tuhan pada minggu Advent ketiga hari ini, kita diajak untuk memasuki masa penantian dengan sukacita dan pengharapan. Tema khotbah ini, berharap pada Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana kita percayai bahwa pada masa-masa Advent kita berada dalam rentang masa perenungan, persiapan, dan penantian serta penyambutan akan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kali. Sebagaimana disaksikan dalam pengakuan iman kita, pasal yang kedua, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan Yesus telah datang ke dunia sebagai inkarnasi Allah menjadi manusia melalui kelahirannya di Bethlehem. Dan ia telah menyelesaikan tugasnya menyelamatkan dunia ini dengan rela mati di kayu salib. Namun, ia juga telah dibangkitkan oleh Allah dan sekarang berada dalam tahtanya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ia akan datang kembali untuk menyempurnakan keselamatan yang telah diperbuatnya itu. Kedatangannya yang kedua adalah untuk membawa pemulihan yang sempurna. Dalam suasana penantian inilah firman Tuhan dari Mika 7 ayat 7 sampai dengan 13 berbicara dengan tegas kepada kita dalam 4 perenungan. Pertama, di tengah kegelapan dunia, setiap orang beriman harus bertekun menantikan Tuhan. Nabi Mika hidup di masa yang sangat berat. Kondisi masyarakat yang rusak dengan para pemimpin yang tidak dapat dipercayai dan kehidupan rohani bangsa yang merosot tajam. Dalam bagian pertama pasal 7 ini menyebutkan tentang kondisi parah itu. Dikatakan di sana orang saleh lenyap dari negeri dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, masing-masing menjerat sesamanya dengan jaring. Tangan mereka lihai berbuat jahat. Pemimpin menuntut imbalan, hakim menerima suap, pembesar memberi putusan sesuka hatinya, dan semuanya mereka putarbalikkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan kita pun saat ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Mika dalam konteks nas hari ini. Berita-berita dunia sering membawa ketakutan bagi kita. Maraknya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat, tindak korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan banyak kerugian. Dan terakhir, kita mendengar berita tentang terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan di beberapa daerah lainnya di tanah air ini. Belum lagi berbagai konflik antar kalangan, masyarakat, dan sebagainya. Semuanya itu
sangat bisa menimbulkan keputusasaan. Namun Mika menyerukan sebuah teladan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Mika memilih berharap dan bukan menyerah. Menantikan Tuhan bukan berarti kita bertindak pasif, melainkan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, bahwa Dia bekerja di balik semua keadaan yang kita alami dan hadapi. Di masa Advent ini, kita pun diajak meneguhkan iman, bahwa di tengah dunia yang terkesan dilingkupi kegelapan ini, kita sebagai orang percaya akan tetap menantikan Tuhan dengan penuh percaya. Yang kedua, bahwa Allah akan mengangkat yang jatuh dan membela yang tertekan. Mika mengakui bahwa bangsanya telah jatuh dalam dosa dan sedang mengalami penderitaan. Namun ia juga tahu satu kebenaran yang besar. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku, dalam ayat yang ke-8. Saudara-saudari, betapa indahnya janji ini. Kita mungkin pernah jatuh dalam dosa, kecewa oleh keadaan, atau merasa hidup kita dilingkupi kegelapan. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia datang sebagai terang dunia yang menyinari langkah-langkah kita. Dalam ayat-ayat ini, Mika menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya menyinari, tetapi juga membela dan memulihkan umatnya. Bahkan ketika musuh mengejek, Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaannya. Itulah sebabnya di masa Advent ini, kita kembali diteguhkan. Allah hadir untuk mengangkat yang jatuh dan membela yang lemah. Yang ketiga, Allah akan menghukum untuk memulihkan. Dalam nas ini dinyatakan bahwa Mika tidak menutupi realita bahwa hukuman Tuhan sedang terjadi. Namun hukumannya itu bukanlah akhir dari segala keadaan yang dihadapi. Tuhan berjanji bahwa setelah masa penghukuman itu, Ia akan membangun kembali tembok Sion dan memulihkan umatnya. Dikatakan, aku akan menanggung kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dengan menegakkan keadilan bagiku. Ia membawa aku kepada terang, sehingga aku melihat keadilannya. Ayat 9. Dan dalam ayat 11 dikatakan, akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Saudara-saudari, kadang kita pun mengalami masa kehancuran, rencana yang gagal, keluarga yang bermasalah, sehingga kita merasa hidup terasa tidak stabil. Tapi firman Tuhan menjamin penderitaan bukan akhir, sebab Allah bekerja untuk memulihkan kita. Pemulihan yang dimaksud tidak selalu datang dengan seketika, tetapi pasti datang pada waktunya. Dan kedatangan Yesus adalah bukti terbesar bahwa Allah tidak membiarkan manusia selalu berada dalam kegelapan, tetapi Ia sendiri akan turun membawa terang dan keselamatan. Yang keempat, sukacita berharap kepada Kristus. Pada minggu Advent ketiga ini, lilin yang kita nyalakan adalah lilin sukacita. Dikatakan sukacita bukan karena keadaan hidup selalu baik, tetapi karena kita memiliki pengharapan yang tidak goyah di dalam Kristus. Yesus telah datang sebagai juru selamat, dan Dia akan datang kembali sebagai Raja yang memulihkan segala sesuatu. Dalam penantian itulah kita menaruh pengharapan kita, sama seperti Mika yang berkata, aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Maka biarlah firman ini meneguhkan kita semua, bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan membela kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan adalah terang bagi kita. Dan di masa Advent ini, kita menyambutnya dengan hati yang penuh sukacita dan pengharapan. Maka marilah kita menunggu Tuhan Yesus dengan percaya, menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan sejati, dan menyambut kedatangannya dengan hati yang siap dan bersukacita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami dalam minggu Advent yang ketiga ini, agar kami tetap berharap hanya kepada-Mu saja. Karena ada banyak perkara yang akan kami hadapi, yang sangat berat untuk bisa kami tanggulangi. Namun karena Engkau adalah penyelamat bagi kami, maka kami menaruh harap akan Engkau. Dalam Kristus yang telah Engkau nyatakan sebagai Putra-Mu yang terkasih, sebagai Mesias, dalam minggu-minggu Advent ini, kami menantikan kedatangan-Nya yang kedua kali untuk menyatakan kemuliaan-Mu, menyelamatkan orang-orang yang percaya, yang selalu bertaruh harap hanya kepada-Mu. Maka tolonglah kami Tuhan dalam minggu Advent yang ketiga ini untuk tetap setia berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah penyelamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 41 sambil kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.